Halo engineers, selamat datang di Praktikum Proses Manufaktur 2025 Modul 6 Proses Penyambungan. Jadi di sini kita sebagai PIC Modul 6 dengan saya sendiri Muhammad Sauki Letansana dan rekan saya Rehan Dari Kumantoro, dan video kali ini kita akan mengoperasikan mesin las, mesin bor duduk, dan mesin bor tangan. Simak terus videonya ya. Halo engineers, jadi di sini kita akan belajar mengenai pengoperasian dari mesin las. Nah, di sini engineers harus tahu terlebih dahulu apa sih itu mesin las. Nah, mesin las sendiri adalah alat yang digunakan untuk proses penyambungan dua benda kerja atau lebih dengan material logam atau material lainnya melalui proses pengelasan. Nah, mesin las sendiri ini terdapat tiga macam, yaitu mesin las AC atau mesin las dengan arus bolak-balik. Lalu ada mesin las DC. Mesin las DC adalah mesin las dengan arus searah. Lalu yang ketiga yaitu ada mesin las AC/DC atau mesin las dengan arus bolak-balik. Nah, jadi di sini ada APD yang digunakan saat melakukan proses pengelasan. Yang pertama ada sarung tangan las. Nah, sarung tangan ini digunakan untuk melindungi permukaan tangan dari percikan las saat mengoperasikan mesin las. Nah, di sini juga ada topeng las dan juga kacamata las. Nah, topeng dan kacamata las ini digunakan untuk melindungi mata saat melakukan proses pengelasan. Nah, di sini ada alat pendukung lainnya, yang mana ada sikat kawat. Nah, sikat ini digunakan untuk membersihkan kerak hasil pengoperasian mesin las dan juga bisa membersihkan benda kerja sebelum melakukan proses pengelasan. Nah, di sini juga ada palu las. Nah, palu las ini digunakan untuk membersihkan kerak hasil pengelasan. Nah, di sini juga ada tang jepit. Nah, tang ini untuk menjepit benda kerja saat melakukan proses pengelasan. Nah, sebelum kita ke penjelasan praktikum, sini engineers harus tahu terlebih dahulu fungsi dari bagian-bagian mesin las. Nah, yang pertama di sini ada tombol on off. Nah, tombol ini digunakan untuk menghidupkan atau mematikan mesin las. Selanjutnya di sini ada tiga kabel. Ini kabel pertama yaitu digunakan untuk menghubungkan daya listrik dari stop kontak ke mesin las. Nah, untuk kabel selanjutnya di sini adalah kabel klem massa. Nah, kabel ini digunakan untuk menghubungkan daya listrik dari mesin las ke klem massanya. Nah, klem massanya sendiri memiliki arus negatif. Nah, klem massanya ini prinsipnya adalah dijepitkan pada benda kerjanya atau area dari benda kerjanya. Nah, kabel selanjutnya di sini adalah kabel dari elektroda. Nah, kabel ini digunakan untuk menghubungkan antara daya listrik dari mesin las ke menjepit elektrodanya. Nah, elektrodanya sendiri digunakan untuk menjepit elektroda atau kawat elektrodanya. Nah, jadi di sini kita masuk ke sesi pra pengoperasian mesin las. Nah, yang pertama yaitu kita periksa dulu kondisi mesin las pada kabel daya, elektroda, penjepit massa, dan pemegang elektrodanya. Nah, ini merupakan pemegang elektrodanya. Nah, ini kita pastikan dulu. Selanjutnya kita pastikan kebersihan dari area kerjanya. Nah, di sini kita pastikan untuk area kerjanya terhindar dari material yang mudah terbakar. Nah, selanjutnya kita di sini akan melakukan uji busur pada material bekas untuk memastikan daya yang kita gunakan itu sesuai. Nah, untuk melakukan uji busur di sini kita tinggal tarik drag atau drop. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya daya yang kita gunakan atau kita setting sebelumnya itu sudah sesuai. Nah, di sini selanjutnya kita masuk ke sesi pengoperasian mesin las. Nah, di sini kita perlu mengatur posisi kerja dan posisi benda kerjanya terlebih dahulu. Di mana di sini untuk posisi kerjanya udah sesuai dan posisi benda kerjanya udah kita sesuaikan. Terus selanjutnya kita masuk mulai pengelasan dengan menjaga jarak atau sudut elektrodanya. Sini kita perlu memastikan untuk menjaga jarak elektroda dengan benda kerjanya. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan gerakan elektroda dengan tarik, drag atau drop. Nah, itu caranya bisa kita tarik atau kita dorong atau push. Nah, setelah itu kita bisa melakukan
pengoperasian mesin las. Nah, di sini kita perlu memperhatikan percikan dan genangan logam cair untuk menghindari kelebihan arus atau lelehan dari lasnya sendiri. Nah, di sini setelah kita melakukan proses pengelasan, untuk hasil lasnya ini terdapat kerak. Nah, keraknya ini kita perlu bersihkan dulu dengan menggunakan palu. Nah, untuk finishingnya, ini kita bisa menggunakan kawat sikat kawat. Nah, untuk hasil dari pengelasan itu nanti bakal seperti ini. Oke engineer, setelah proses pengelasan tadi, kita akan lanjut ke proses pengobaran. Sebelumnya, apa sih mesin bor itu? Mesin bor adalah suatu alat atau mesin yang digunakan untuk melubangi suatu benda kerja. Benda kerjanya sendiri yang biasanya digunakan adalah plat besi, kayu, dan plastik. Nah, yang kita akan gunakan di praktikum proses manufaktur ini nanti adalah plat besi. Nah, proses pengobaran ini juga merupakan salah satu proses subtracting manufacturing. Lalu, APD atau alat pelindung diri yang akan digunakan di mesin bor ini ada sarung tangan, lalu ada kacamata, lalu ada baju praktek, dan sepatu tertutup. Oke, selanjutnya kita akan menyebutkan beberapa macam mesin bor. Yang pertama ada mesin bor tangan, yang kedua ada mesin bor duduk, yang ketiga ada mesin bor berdiri, yang keempat ada mesin bor radial. Yang akan kita gunakan pada praktikum proses manufaktur ini adalah mesin bor duduk. Mesin bor duduk adalah mesin bor yang ditaruh pada meja atau dudukan sehingga posisinya akan tetap saat digunakan. Dengan saat mengoperasikan itu menggunakan tekanan pada tangan pada mesin bornya. Oke, selanjutnya setelah penjelasan jenis macam mesin bor, ada macam-macam mata bor. Yang pertama ada mata bor ulir, yang kedua ada mata bor center drill, mata bor countersink drill, mata bor step drill, lalu mata bor kayu, lalu ada mata bor flat. Yang kita gunakan untuk praktikum proses manufaktur sendiri ini adalah mata bor ulir. Mata bor ulir adalah mata bor yang bentuknya menyerupai spiral atau ulir yang digunakan untuk mengeluarkan chip atau pecahan saat proses pengeboran berlangsung. Oke, penjelasan selanjutnya ada komponen mesin bor. Yang pertama ada base atau alas mesin, yaitu bagian dasar dari keseluruhan struktur mesin. Yang kedua ada meja mesin. Meja mesin adalah bagian tempat benda kerja yang diletakkan pada saat pengeboran. Yang ketiga ada mata bor ulir tadi, yaitu komponen penting dalam proses pengeboran yang berfungsi untuk melubangi benda kerja dengan cara memotong dan mengikis material menggunakan gerakan berputar. Yang keempat ada kolom atau tiang penopang, yaitu untuk menghubungkan base dengan kepala mesin. Lalu yang kelima ada spindle, merupakan poros utama mesin bor yang berfungsi sebagai tempat pemasangan mata bor. Yang keenam ada handle atau tuas tangan, digunakan untuk mengontrol pergerakan spindle secara manual. Oke, selanjutnya di sini saya akan jelaskan pra pengoperasian mesin bor duduk. Yang pertama, pastikan bor duduk terhubung dengan sumber listrik. Setelah terhubung dengan sumber listrik, pilih mata bor yang akan digunakan sesuai dengan benda kerjanya. Yang kita akan gunakan ini adalah mata bor ulir. Lalu pasang mata bor ke dalam cak dengan kuat. Setelah terpasang cak, kita kunci mata bornya dengan menggunakan pengunci.
Setelah itu kita pasang benda kerjanya pada meja kerjanya. Kita jepit menggunakan alat bantu agar kuat saat melakukan proses pengoperasian pengeboran. Nah, karena benda kerjanya kecil, kita harus menyesuaikan posisi benda meja kerjanya. Karena jika kecil ini kita harus agak miring untuk memasang meja kerjanya. Dengan cara mengendorkan dulu bagian sini. Kita taruh agak miring. Setelah sudah terpasang dan posisinya sudah sesuai dengan yang diinginkan, kita eratkan. Setelah itu kita mulai pengoperasiannya. Sini ada tombol on-nya. Oke, setelah penjelasan pra pengoperasian, kita memasuki saat pengoperasian mesin bor tutup. Yang pertama, hidupkan mesin bor. Biarkan berjalan sebentar tanpa beban untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Gerakan handle dengan hati-hati dan terkendali. Jaga stabilitas dan tekanan yang sesuai, dan jangan menggunakan tekanan berlebihan saat mengobor. Kita menggunakan alat bantu untuk memegang benda kerjanya. Saat proses pengeboran, kita harus memberikan coolant jika dibutuhkan, karena untuk memastikan panas yang berlebihan pada mata bornya yang akan menyebabkan tumbur. Setelah proses pengeboran, ini adalah hasilnya. Matikan mesin dan tunggu sampai putarannya berhenti. Oke, setelah pengoperasian, kita lanjut ke pasca pengoperasian mesin bor duduk. Yang pertama, buka mata bornya dengan menggunakan pengunci yang tadi. Setelah itu kita putar caknya. Setelah terlepas, bersihkan area sekitar dari sisa-sisa pemotongan benda kerja atau scrap dengan menggunakan kuas. Halo engineer, setelah tadi kita belajar mengenai pengoperasian dari mesin bor tutup, selanjutnya kita akan belajar mengenai pengoperasian dari bor tangan. Nah, jadi apa sih mesin bor tangan itu? Mesin bor tangan adalah alat jenis mesin bor portable yang mudah dibawa dan ringan. Nah, mesin bor tangan ini umumnya digunakan untuk pengoperasian pengoboran ringan pada material seperti besi dan plastik dan juga pada plat besi tipis. Nah, mesin bor tangan ini umumnya digunakan untuk membuat lubang dan juga untuk memasang atau melepaskan skrup. Nah, pada bagian mesin bor tangan ini terdapat tombol untuk mengatur arah putaran dari mesin bor tangan. Nah, di sini arah putarannya untuk digunakan untuk melepaskan atau mengencangkan skrupnya nanti. Nah, selanjutnya di sini kita akan belajar mengenai fungsi-fungsi bagian dari mesin bor tangan. Nah, di sini yang pertama ada mata bor. Nah, mata bor ini adalah komponen pemotong yang berfungsi untuk membuat lubang pada berbagai jenis material seperti kayu, logam, plastik maupun beton. Nah, komponen selanjutnya di sini ada cak bor. Nah, bagian ini merupakan bagian mesin yang letaknya berada di paling ujung bagian tempat duduk mata bor. Nah, bagian selanjutnya di sini ada saklar bor. Nah, saklar ini merupakan komponen pengendali utama yang digunakan untuk menyalakan dan mematikan putaran mata bor. Bagian selanjutnya di sini ada kabel power. Nah, kabel power ini pada mesin bor tangan berfungsi sebagai media penyalur energi listrik dari sumber daya listrik ke motor listrik di dalam mesin. Nah, bagian selanjutnya di sini ada pengunci cak bor.
Pengunci campur tangan adalah sebuah mekanisme atau komponen yang digunakan untuk mengencangkan atau mengunci mata bor pada cak. Nah, nanti untuk menguncinya itu seperti ini. Nah, kita arahkan ke kanan atau ke kiri. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke sesi pengoperasian dari mesin bertangan. Nah, sebelum kita masuk ke sesi pengoperasian mesin bertangan, di sini terdapat APD yang umum digunakan dalam pengoperasian mesin bertangan. Nah, APD yang pertama di sini ada sarung tangan. Nah, sarung tangan ini digunakan untuk melindungi tangan saat melakukan proses pengoboran. Selanjutnya di sini ada kacamata safety. Nah, kacamata ini digunakan untuk melindungi mata kita saat mengoperasikan mesin bertangan agar tidak terkena percikan atau sisa-sisa dari benda kerjanya nanti. Nah, APD selanjutnya di sini adalah sepatu tertutup atau sepatu safety. Nah, sepatu ini digunakan untuk melindungi kita saat melakukan pengoborannya nanti. Nah, nanti takutnya nanti ada benda atau material yang terjatuh, biar nanti tidak terkena kaki saat pengoperasian mesin bertangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi pra pengoperasian mesin bertangan. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah mata bor yang akan kita gunakan. Nah, mata bor yang akan kita gunakan itu harus sesuai dengan diameter skrupnya nanti yang kita akan gunakan. Nah, soalnya di sini kita harus pasang mata bor ke dalam caknya. Di sini sudah terpasang untuk mata bornya. Nah, selanjutnya kita pastikan bor tangan ini terhubung untuk stop kontaknya pada daya listrik. Nah, selanjutnya kita jepitkan benda kerjanya pada gum penjepitnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengoperasian mesin bor tangan. Nah, di sini kita perlu menghidupkan mesin bor tangan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi pengoperasian dari mesin bor tangan. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan adalah saat menghidupkan mesin bor tangan. Di sini kalian harus tekan terus untuk tombol saklarnya. Nah, nanti seperti itu. Terus kita bisa langsung mulai untuk pengoborannya. Nah, saat kalian mengobor nanti jangan terlalu memaksa atau menggunakan tekanan berlebih. Nah, nanti untuk hasil pemasangan skrupnya nanti seperti ini. Oke, engineers, itu tadi adalah penjelasan mengenai proses pengoperasian mesin las, mesin bor duduk, dan mesin bor tangan. Terima kasih sudah menonton video YouTube proses penyambungan sampai selesai. See you. Oke, selanjutnya di sini ada penjelasan subbab wajib yang akan kalian kerjakan di tugas pendahuluan modul 6 proses penyambungan ini. Di sini yang pertama 2.1 subtraktif manufacturing. Yang kedua dua definisi proses penyambungan. 2.3 mesin las. Untuk isinya beri penjelasan definisi dari mesin las. Lalu 2.3.1 jenis-jenis sambungan las. Untuk isinya penjelasan boot joint, lap joint, corner joint, T-joint. 2.3.2 posisi pengelasan. Untuk isinya penjelasan mengenai 1G, 2G, 3G, dan seterusnya. Lalu 2.3.3 parameter pengelasan. Untuk isinya faktor penting seperti arus, tegangan, kecepatan las, jenis elektroda, dan heat input. Untuk 2.3.4 jenis defek pengelasan. Untuk isinya penjelasan porosity, undercut, incomplete fusion, irregular bed. Lalu 2.4 mesin bor. Untuk isinya beri penjelasan definisi dari mesin bor. Untuk 2.4.1 jenis mesin bor. Lalu isinya
Mesin yang digunakan saat praktikum modul 6 ini nanti ada dua, yaitu mesin bor duduk bench drilling machine dan mesin bor tangan hand drill. Lalu 2.4.2 macam-macam mata bor. Lalu yang 2.4.3 parameter pengeboran. Untuk ketentuan daftar pustaka dan bab 2-nya minimal 10 halaman, lalu minimal 3 buku atau tidak ada minimal tahun, 3 jurnal internasional, 4 jurnal nasional, minimal tahun 2020, dan maksimal 2 internet. Diberi citasi, tidak boleh anonim. Bila ada gambar, harus ditempatkan secara vertikal atau berdiri, harus rapi dan seproporsional mungkin. Di bawah keterangan gambar diberi keterangan sumber, untuk contohnya sumber dari 2xxx. Oke, sekian sub-subbab subbab wajib pada modul 6 proses penyambungan ini. Sampai jumpa di praktikum modul 6.